kerapatan. Sebuah sifat penting dari zat adalah rasio massa terhadap volumenya yang dinamakan kerapatan. Dirumuskan, kerapatan sama dengan massa per volume. Jika rho benda besar dari rho air dikatakan benda tenggelam. Jika rho benda kecil dari rho air dikatakan benda mengapung. Rasio kerapatan sebuah zat terhadap kerapatan air dinamakan berat jenis zat itu. Berat jenis adalah bilangan tak berdimensi yang sama besarnya dengan kerapatan benda tersebut bila dinyatakan dalam gram per sentimeter kubik atau dalam kilogram per liter. Berat jenis suatu zat diperoleh dengan membagi kerapatannya dengan 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Kebanyakan zat padat dan cair mengembang sedikit bila dipanaskan dan menyusut sedikit bila dipengaruhi pertambahan tekanan eksternal. Perubahan dalam volume ini relatif kecil sehingga dapat dikatakan kerapatan kebanyakan zat padat dan cair hampir tak bergantung pada temperatur dan tekanan. 2. Tegangan dan regangan. Jika sebuah benda padat berada dalam keadaan setimbang tetapi dipengaruhi gaya-gaya yang berusaha menarik, menggeser atau menekannya, maka bentuk benda itu akan berubah. Jika benda kembali ke bentuknya semula bila gaya-gaya dihilangkan, benda dikatakan elastik. Kebanyakan benda adalah elastik terhadap gaya-gaya sampai ke suatu batas tertentu yang dinamakan batas elastik. Jika gaya-gaya terlalu besar dan batas elastik dilampaui, benda tidak kembali ke bentuknya semula, tetapi secara permanen berubah bentuk. Rasio gaya F terhadap luas penampang dinamakan tegangan tarik yang dirumuskan tegangan sama dengan F per A. Perubahan fraksional pada panjang batang delta L per L dinamakan regangan. Regangan dirumuskan delta L per L. Rasio tegangan terhadap regangan dalam daerah linear grafik dinamakan modulus Young. Dirumuskan Y sama dengan tegangan dibagi regangan sama dengan F per A dibagi delta L per L. Tegangan di mana keadaan patah terjadi dinamakan kekuatan tarik, atau dalam hal kompresi dinamakan kekuatan kompresi. Gaya Fs yang diberikan secara tangensial pada bagian atas sebuah buku dinamakan gaya geser. Rasio gaya geser Fs terhadap luas A dinamakan tegangan geser, yang dirumuskan F per A. Tegangan geser berusaha mengubah bentuk buku. Rasio delta X per L dinamakan regangan geser, yang dirumuskan delta X per L sama dengan tan alfa, dengan alfa adalah sudut geser. Rasio tegangan geser terhadap regangan geser dinamakan modulus geser, yang dirumuskan tegangan geser dibagi regangan geser sama dengan Fs per A dibagi delta X per L sama dengan Fs per A dibagi tan alfa. Modulus geser juga dikenal sebagai modulus torsi. Modulus ini hampir konstan untuk tegangan kecil, yang menunjukkan bahwa regangan geser berubah secara linear dengan tegangan geser. Adalah hukum Hooke untuk tegangan torsional. Dalam keseimbangan torsi, seperti yang digunakan pada peralatan Cavendish untuk mengukur konstanta gravitasi universal G, torsi yang dihubungkan dengan tegangan sebanding dengan sudut puntiran yang sama dengan regangan untuk sudut yang kecil. 3. Tekanan dalam fluida. Fluida berbeda dengan zat padat, yaitu tak dapat menopang tegangan geser. Jadi, fluida berubah bentuk untuk mengisi tabung dengan bentuk bagaimanapun. Bila sebuah benda tercelup dalam fluida seperti air, fluida mengadakan sebuah gaya yang tegak lurus permukaan benda di setiap titik pada permukaan. Jika benda cukup kecil sehingga kita dapat mengabaikan tiap perbedaan kedalaman fluida, gaya persatuan luas yang diadakan oleh fluida sama di setiap titik permukaan benda. Gaya persatuan luas ini dinamakan tekanan fluida P, yang dirumuskan F per A. Satuan SI untuk tekanan adalah Newton per meter persegi, yang dinamakan Pascal, yang dirumuskan 1 PA sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Satuan tekanan lain yang digunakan adalah atmosfer, yang mendekati tekanan udara pada ketinggian laut. Sekarang, atmosfer didefinisikan sebagai 101,325 kPa atau 1 atm sama dengan 101,32 kPa, sama dengan 14,7 IB per IN kuadrat. Tekanan yang disebabkan fluida yang menekan sebuah benda cenderung menekan benda itu. Rasio tekanan terhadap penurunan fraksional dalam volume delta V per V dinamakan modulus limba, yang dirumuskan B sama dengan P dibagi delta V per V.
Karena semua bahan berkurang volumenya ketika diberi tekanan eksternal, maka sebuah tanda minus diberikan untuk membuat B positif. Tekanan yang ditiadakan fluida ekuivalen dengan tegangan kompresi dan penurunan fraksional dalam volume. Min delta V per V adalah regangan kompresi. Inverse modulus limbah dinamakan kompresibilitas K yang dirumuskan 1 per B sama dengan min delta V per V dibagi P. Makin sulit bahan ditekan, makin kecil perubahan fraksional delta V per V untuk suatu tekanan, dan dengan demikian makin kecil kompresibilitas K. Konsep modulus limbah dan kompresibilitas berlaku untuk zat cair dan gas. Demikian juga pada zat padat. Zat padat dan cair relatif tak kompresibel. Artinya mempunyai nilai kompresibilitas yang kecil dan nilai modulus limbah yang besar. Nilai-nilai ini juga relatif tak bergantung pada temperatur dan tekanan. Sebaliknya, gas mudah dikompresi serta nilai B dan K sangat bergantung pada tekanan dan temperatur. Tekanan di danau atau lautan bertambah dengan bertambahnya kedalaman. Demikian pula tekanan atmosfer berkurang bila ketinggian bertambah. Untuk cairan seperti air yang kecepatannya konstan di mana-mana, tekanan bertambah secara linier dengan kedalaman. Tekanan di dasar kolom harus lebih besar dari tekanan di bagian atas kolom untuk menopang berat kolom. Massa kolom cairan dirumuskan M sama dengan Rho kali V sama dengan Rho kali A kali H, dan beratnya adalah W sama dengan M kali G sama dengan Rho dikali A dikali H dikali G. Jika P0 adalah tekanan di bagian atas dan P adalah tekanan di dasar, maka gaya neto ke atas yang disebabkan oleh beda tekanan ini adalah PA dikurang P0A. Dengan membuat gaya neto ini sama dengan berat kolom, didapatkan PA dikurang P0A sama dengan Rho A HG atau P sama dengan P0 tambah Rho GH. Kenyataan bahwa tekanan pada kedalaman H lebih besar daripada tekanan di bagian atas jumlah Rho GH berlaku untuk cairan dalam bejana apapun. Tak bergantung pada bentuk bejana, selanjutnya tekanan adalah sama di setiap titik pada kedalaman yang sama. 4. Gaya apung ke atas dan prinsip Archimedes. Bila sebuah benda berat yang tenggelam dalam air ditimbang dengan menggantungannya pada sebuah timbangan pegas, maka timbangan menunjukkan nilai yang lebih kecil dibandingkan jika benda ditimbang di udara. Ini disebabkan air memberikan gaya ke atas yang sebagian mengimbangi gaya berat. Gaya ini bahkan lebih nampak bila kita menenggelamkan sepotong gabus. Ketika tenggelam seluruhnya, gabus mengalami gaya ke atas dari tekanan air yang lebih besar dari gaya berat, sehingga gabus muncul ke atas ke arah permukaan di mana gabus mengapung dengan sebagian daripadanya tenggelam. Gaya yang diberikan oleh fluida pada benda yang tenggelam di dalamnya dinamakan gaya apung. Gaya ini tergantung pada kerapatan fluida dan volume benda, tetapi tidak pada komposisi atau bentuk benda, dan besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda, yang berbunyi sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Kilatan pengertian ini mendahului hukum Newton, dari mana prinsip Archimedes dapat diturunkan setelah sekitar 1900 tahun. Apa yang ditemukan Archimedes adalah cara yang teliti dan mudah untuk menentukan berat jenis mahkota, yang kemudian dapat ia bandingkan dengan berat jenis emas. Berat jenis sebuah benda adalah berat benda itu di udara dibagi dengan berat air yang volumenya sama. Akan tetapi, menurut prinsip Archimedes, berat air yang sama dengan gaya apung pada benda ketika tenggelam, karena itu sama dengan hilangnya berat benda bila ia ditimbang ketika tenggelam di dalam air. Berat jenis mahkota itu dapat ditetapkan dengan menumbang mahkota itu di udara dan kemudian menimbangnya lagi ketika tenggelam di air. Kita dapat menurunkan prinsip Archimedes dari hukum Newton dengan memperhatikan gaya-gaya yang bekerja pada suatu bagian fluida dan mencatat kesetimbangan statik gaya neto harus 0. 5. Tegangan permukaan dan kapilaritas. Sebuah jarum dapat dibuat terapung di permukaan air jika ditempatkan secara hati-hati. Gaya-gaya yang menopang jarum itu bukan gaya apung, tetapi disebabkan karena tegangan permukaan. Di bagian dalam cairan, sebuah molekul dikelilingi di semua sisinya oleh molekul-molekul lain, tetapi di permukaannya tidak ada molekul-molekul di atas permukaan. Dengan cara sama, bila sebuah jarum ditempatkan secara hati-hati di permukaan, molekul-molekul permukaan agak ditekan dan molekul-molekul tetangganya memberikan gaya pemulih ke atas pada mereka untuk menopang jarum itu. Gaya ini
ditemukan sebanding dengan panjang permukaan yang pecah, yaitu adalah 2 kali panjang jarum karena terdapat selaput permukaan pada kedua sisi jarum. Bila jarum memiliki massa M dan panjang L, gaya F yang dibutuhkan untuk mengangkatnya lepas dari permukaan adalah F sama dengan Y dikali 2 dikali L tambah M kali G, dengan Y adalah koefisien tegangan permukaan, yaitu gaya persatuan panjang yang diberikan oleh selaput. Nilai Y untuk air sekitar 0,07 Newton per meter. 6. Fluida bergerak dan persamaan Bernoulli. Aliran fluida pada umumnya dapat menjadi sangat rumit. Contoh, naiknya asap dari rokok yang menyala. Pada mulanya asap naik dalam arus yang teratur, tetapi turbulensi segera terjadi dan asap mulai berputar secara tidak teratur. Aliran turbulen sangat sulit dihitung walaupun secara kualitatif sekalipun, karena itu akan memperhatikan hanya aliran non-turbulen, keadaan tunak atau steady state, seperti misalnya naiknya asap yang mulus sebelum terjadi turbulen. Mula-mula kita akan perhatikan fluida yang mengalir tanpa disipasi energi mekanika. Fluida semacam itu dinamakan non-viskos atau tak kental. Kita juga mengasumsikan bahwa fluida adalah inkompresibel yang merupakan pendekatan yang baik untuk kebanyakan cairan. Dalam fluida yang inkompresibel, kerapatan konstan di seluruh fluida itu. 7. Aliran viskos. Menurut persamaan Bernoulli, bila fluida mengalir secara tunak lewat sebuah pipa panjang horizontal berpenampang konstan yang sempit, tekanan sepanjang pipa akan konstan. Namun, dalam praktek, kita amati turunnya tekanan bila kita bergerak sepanjang arah aliran. Suatu perbedaan tekanan dibutuhkan untuk mendorong fluida lewat pipa horizontal. Perbedaan tekanan ini diperlukan karena gaya gesekan yang diberikan oleh pipa pada lapisan fluida tetangganya yang bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Gaya-gaya gesekan ini dinamakan gaya viskos. Akibat gaya-gaya viskos ini, kecepatan fluida tidak konstan di sepanjang diameter pipa. Alih-alih kecepatan ini paling besar di dekat pusat pipa dan paling kecil di dekat tepinya, di mana fluida bersinggungan dengan dinding pipa. Dirumuskan delta P sama dengan P1 dikurang P2 sama dengan IV dikali R. Untuk mendefinisikan koefisien viskositas fluida, ada fluida yang dibatasi dua pelat sejajar, masing-masing dengan luas A dipisahkan oleh jarak Z. Pelat ditarik dengan kelajuan konstan V oleh gaya F, sedangkan pelat bawah ditahan diam. Sebuah gaya dibutuhkan untuk menarik pelat atas karena fluida di samping pelat memberikan gaya gesekan viskos yang melawan gerakannya. Soal latihan tekanan dalam fluida. 1. Ubahlah tekanan 45 kPa menjadi A mmHg, B atmosfer. Jawab. A 1 kPa sama dengan 7500 mmH, 45 kPa sama dengan 45 dikali 7501 sama dengan 337,545 mmH. B 1 kPa sama dengan 0,0098 atm, 45 kPa sama dengan 45 dikali 0,0098 sama dengan 0,444 atm. Soal latihan kerapatan 2. Carilah kerapatan berat tembaga. Diketahui kerapatan berat setiap bahan lain diperoleh dengan mengalihkan berat jenisnya. 62 IB per FT kubik. Kerapatan berat tembaga 8,93 kali 10 kubik. Ditanya kerapatan berat tembaga. Jawab, kerapatan berat tembaga sama dengan 62,4 dikali 8,93 kali 10 pangkat 3 sama dengan 557,232 IB per FT kubik.